Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bible, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu, bertemu kembali dalam ibadah Minggu Praremaja. Hari ini adalah Minggu Pentakosta pertama dengan tema Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Pelayan hari ini ada Kak Tota Simanjuntak, ada Bang Budianto Siregar, ada Kak Febri. Dan yang melayani menjadi pemusik hari ini adalah Bang Abdi Sitompu, dan operator slide-nya adalah Bang Harlen, dan juga ada Amang Sintua Ferry Tobing yang akan menjadi liturgis, dan pembawa firman hari ini adalah Amang calon pendeta Enrico Sinaga. Kita akan memulai ibadah kita bersaat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 109 ayat 1 dan 2, Yesus Hami Rodison. Saya
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Allah, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya. Melalui Roh Kudus, bukalah mata hati kami, juga dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, kembali duduk. Mari kita panjatkan pujian dari buku ND 551, Kita Puji Ma Tuhatta. Marilah kita mendengar hukum Tuhan untuk minggu ini yang diambil dari Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Demikian hukum Tuhan, marilah kita meminta kekuatan untuk dapat melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Teman-teman, sekarang mari kita bernyanyi dari ND Sekolah Minggu nomor 38 ayat 1 dan 2, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Tuhanku
Marilah kita merendahkan diri untuk mengakui dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu. Karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 453 ayat 1, Sada Goar Naumuli. Marilah kita membaca epistel untuk hari Minggu ini yang tertulis dari Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 26. Marilah kita membacanya bergantian. Untuk ayat 26 kita membacanya bersama-sama. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah.
Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Marilah kita membaca ayat ke-26 bersamaan. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Amin. Teman-teman, mari kita bernyanyi lagi kembali dengan judul Buah-buah Roh. Sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Mari kita berdiri dan nyanyikan sekali lagi. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Setiap hari. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagai teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, sekarang kita mau mendengarkan warta sekolah minggu ya kakak abang. Yuk, yang pertama selamat beribadah untuk adik-adik serta mama papa dan selamat hari minggu Pentakosta yang pertama bagi kita semua. Lalu yang kedua, mari kita bersama-sama teman-teman mendoakan bagi teman-teman kita yang sedang sakit atau pemulihan kesehatan, kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan bagi mereka, yaitu kita mau berdoa sama-sama buat Ita Pardede, orang tua sekolah minggu dari teman kita Rahel Hutapea kelas 7.
Dan selanjutnya bahan untuk minggu depan 7 Juni 2020 agar dibaca terlebih dahulu, yaitu bahan khotbah dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 31, kemuliaan Allah atas ciptaannya. Nah, sekarang yang berulang tahun, pendeta majelis gereja dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur. Untuk yang berulang tahun mulai tanggal 25 Mei sampai 31 Mei. Kita nyanyi yuk kakak abang Yuk, buat Kak. teman-teman yang Harus ulang tahun. nyanyi. Yuk. Selamat ulang. Tuhan yang pimpin langkahmu, padamu temanku, padamu kakakku, selamat ulang tahun. Nah, dan yang terakhir teman-teman, mari kita sama-sama melihat persembahan pujian dari kelas 8. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memilih langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya.
mendengarkan firman Tuhan, mari bernyanyi dari buku ND nomor 24, Tatap Hamion. Adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kasih setiamu yang selalu bersama-sama dengan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersekutu denganmu ya Tuhan dan memperingati bahwa Engkau telah menganugerahkan Roh-Mu yang kudus di dalam kehidupan kami. Berkatilah perkumpulan kami ini ya Tuhan menjadi sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Dan buat firman-Mu ya Tuhan, yang akan bersama-sama dengan kami sebentar lagi, kiranya Engkau yang memberkati hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu, agar kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik sekalian, firman Tuhan pada minggu ini, yaitu Minggu Pentakosta yang pertama, terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal 2, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Amang akan membacakannya untuk kita sekalian. Marilah kita sama-sama mendengarkannya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Patria, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Familia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang yang berdekatan dengan Kirene, pendatang dari Roma,
baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu buat adik-adik sekalian. Selamat hari Pentakosta yang pertama, di mana kita memperingati bahwa janji Tuhan tergenapi. Tuhan mengatakan, Tuhan akan memberikan satu penolong yang sepadan, penolong yang mampu membimbing dan menuntun kita di dalam kehidupan kita. Adik-adik sekalian, bisa kita lihat pada saat ini Pentakosta yang pertama, yang dimana Tuhan hadir melalui Roh-Nya untuk menuntun kehidupan kita. Bagaimanakah sikap di dalam tuntunan yang dilakukan oleh Tuhan? Bisa kita lihat adik-adik sekalian, bahwasanya ketika Tuhan Yesus telah bangkit, kemudian naik ke surga, rasul-rasul atau murid-murid Tuhan Yesus menanti-nantikan bagaimana mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memerintahkan, pergilah dan jadikanlah seluruh bangsa muridku. Murid-murid Tuhan Yesus atau para rasul diutus Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita, untuk memberitakan Injil. Dan Injil yang mereka telah beritakan pada waktu itu telah sampai pada kita, telah sampai di depan mata kita. Perintah Tuhan Yesus, perintah Tuhan yang telah diutuskan pada waktu itu oleh para rasul-rasul telah sampai kepada kita. Adik-adik sekalian, sungguh luar biasa Roh Tuhan yang telah menuntun para rasul-rasul untuk menyebarkan kabar sukacita ini. Apabila kita lihat tadi di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, yang dimana para rasul berkumpul di hari Pentakosta, kemudian orang-orang yang saleh di seluruh kolong langit berkumpul di tempat itu, dan orang melihat ke atas, orang-orang melihat bahwasanya para rasul-rasul mengucapkan, memberikan ucapan ataupun berkata-kata dalam bahasa yang asing dan bahasa yang mereka mengerti. Jadi adik-adik, mungkin adik-adik sekalian pernah mendengar, pernah melihat tentang pemahaman akan bahasa roh. Firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita, Roh Tuhan akan hadir melalui kehendak-Nya. Ketika orang berkumpul, ketika para rasul berkumpul
di dalam persekutuan yang dimana kita tahu adik-adik, persekutuan para rasul ingin mengatur bagaimana strategi ataupun pembagian tugas dalam memberitakan Injil. Mereka berkata-kata, mereka berbicara, mereka menyimpulkan untuk melakukan penyebaran firman Tuhan. Ketika mereka berkumpul, disitulah Roh Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Setiap orang percaya berkumpul di dalam nama Tuhan, menceritakan nama Tuhan, berkata-kata dalam nama Tuhan, Tuhan akan hadir di tengah-tengah mereka. Jadi adik-adik, apabila kita adalah seorang yang percaya, kita berkumpul, berkerumun, ataupun berdiskusi di dalam nama Tuhan, Tuhan akan hadir di tempat kita berkumpul tersebut. Kita orang-orang percaya berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan akan hadir. Tapi kadang kita tidak bisa memakai waktu yang baik untuk menceritakan tentang Tuhan. Mungkin kita malas memberikan waktu kita berkumpul sama kawan-kawan yang terkasih, menceritakan tentang Tuhan. Mending menceritakan tentang gosip. Gosip teman kita, si Anu rupanya udah bercewek-cewek dia sama ini. Atau enggak, bagus sekali ya film Korea itu. Iya si laki-lakinya itu ganteng sekali. Banyak dari kita adik-adik sekalian malas untuk bercerita, mengatakan tentang kuasa Tuhan. Mungkin malas. Dan siapa yang malas, itulah orang yang tidak dituntun oleh Roh Tuhan. Bagaimana Roh Tuhan memimpin kehidupan kita, maka yang terlahir adalah di dalam Galatia yang kelima. Di situ ada buah-buah roh. Barang siapa yang dituntun oleh Tuhan, maka kehidupannya akan menghasilkan buah-buah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah buah-buah Roh Tuhan. Adik-adik sekalian, tadi Amang melihat, mendengar tentang persembahan pujian. Tuhanlah yang memimpinku. Tuhan memimpin langkahku. Tuhan membimbing langkahku. Bagaimana Tuhan ingin memimpin kita, bagaimana Tuhan ingin membimbing kita, itu kita lakukan di dalam penyerahan diri kita untuk mau dipimpin dan dibimbing oleh Tuhan. Karena di dalam kehidupan kita adik-adik sekalian, banyak hal-hal yang bersifat tidak nyata. Banyak hal-hal yang kita lihat adalah sebuah kamuflase. Adalah penyamaran iman. Adalah penyamaran diri. Bagaimana aku bisa dilihat orang menjadi baik? Aku tunjukkan. Bagaimana orang bisa melihat aku seorang yang mendengarkan firman Tuhan? Aku tunjukkan. Tetapi di dalam buah kehidupanku, aku tidak menunjukkan buah roh tersebut. Tuntunan Tuhan di dalam kehidupanku tidak dapat kutunjukkan. Karena apa? Karena aku mau dipimpin oleh Roh Tuhan melalui mulutku saja. Hati dan pikiranku tidak sejalan dengan apa yang telah kuucapkan. Banyak orang melakukan kegiatan-kegiatan biar dibilang baik.
banyak orang melakukan kegiatan-kegiatan biar dibilang dekat dengan Tuhan. Tapi ingat adik-adik, Tuhan tidak mau melihat kita menjadi seorang yang seolah-olah baik. Tuhan tidak menginginkan kita menjadi seorang yang seolah-olah memuji Tuhan. Tetapi Tuhan menginginkan kita biar kita dipimpin oleh Roh-Nya menjalankan keinginan Tuhan. Itu yang sedang kita pergumulkan adik-adik sekalian. Itu yang sering kita pergumulkan di masa muda kita ini. Di masa muda kita ini, kita rajin ke gereja, rajin melayani Tuhan, rajin untuk menyembah Tuhan, tetapi ketika udah mulai masuk ke usia dewasa sampai berumah tangga, mungkin kita sudah tidak punya keinginan atau daya untuk melayani Tuhan. Itulah pergumulan di dalam orang yang hidup tidak di dalam roh tuntunan Tuhan. Adik-adik sekalian, ketika kekristenan masuk di tanah Batak, rasul-rasul orang Batak, adik-adik pernah mendengar Opui Nomensen? Pernah mendengar Opui Valentin Kessel? Itu adalah orang-orang yang diutus oleh RMG, Badan Penginjilan yang di Jerman, untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan berita sukacita ke tanah Batak. Nomensen, Opu kita Nomensen, berkhotbah, memberitahukan tentang kebenaran firman Tuhan. Dan termasuk tentang roh yang dimaksud di dalam firman Tuhan kita ini, yaitu roh Tuhan. Mereka juga mengkhotbahkan di tengah-tengah opung kita orang Batak. Tetapi yang perlu kita tahu, opung kita juga mengatakan, kami juga dari dulu sudah percaya dengan roh. Kalau bahasa Bataknya, sian najolo dohami perseya opun nomensen, tuan nomensen, tu toddi. Toddi itu roh. Alai toddi nahodar, roh yang jahat. Kalau bahasa orang Bataknya adik-adik, orang Batak juga sudah percaya dengan roh, yaitu begu, hantu. Fokus kita dulu orang Batak mempercayai roh adalah hantu. Tetapi dalam firman Tuhan ini, roh yang diberikan Tuhan kepada kita untuk menuntun kehidupan kita agar kehidupan kita berjalan sesuai dengan keinginan Tuhan. Bukan konsep orang Batak yang dulu. Roh. Roh yang di dalam pemikiran orang Batak. Roh yang menakutkan. Roh nenek moyang. Tetapi di dalam firman Tuhan ini, roh yang ingin menuntun kita adalah roh Tuhan sendiri. Jadi adik-adik, di dalam masa muda kita ini, kita sering sangat bangga dengan keadaan kita mengikuti perkembangan zaman, mengikuti style-style zaman, mengikuti mode
kehidupan orang yang kita tonton. Jadi kebanyakan kita di dalam kehidupan kita sedang halu, kita sedang berhalusinasi. Kita berhalusinasi bahwasanya apa yang kita harapkan inilah yang akan terjadi. Apa yang kita inginkan inilah yang akan terjadi. Ataupun ekspektasi kita, pemahaman kita melihat sesuatu, itulah yang tergambar di depan. Padahal keseringan dan kecenderungan di masa muda kita ini, kita sering kecewa di dalam perjalanan kehidupan kita. Rupanya sampai di ujung, rupanya tidak seperti ini. Maka dari itu, jangan roh zaman yang menguasai dan menuntun kita. Tetapi dengan roh Tuhan, kita dapat dituntut melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Adik-adik sekalian, sungguh sangat luar biasa di hari Pentakosta ini kita diingatkan agar roh yang daripada Tuhan menuntun kehidupan kita. Menuntun apa yang menjadi perjalanan hidup kita. Karena kalau kita melihat udah 3 bulan, udah 4 bulan, udah ada yang masuk roh-roh yang lain, aduh pengen keluar, aduh pengen ke mall, aduh pengen jalan-jalan. Tetapi roh Tuhan memberikan kita hikmat dan kebijaksanaan. Itulah hal yang sangat penting yang diberikan oleh Tuhan di dalam rohnya. Ada hikmat dan kebijaksanaan. Di mana kita di dalam perjalanan hidup kita dituntun melakukan apa yang baik dan apa yang dikehendaki Tuhan. Bisa kita lihat tadi adik-adik di ayat yang ke-13, ketika para rasul berbicara dalam bahasa lain. Misalnya kita kumpulkan ada orang Jawa, Sunda, Batak, Bugis, Papua, Ambon, dan yang lain-lain, Minang, Melayu. Tetapi para rasul berbicara dengan bahasa yang lain. Orang-orang di sekitar itu mengerti apa yang sedang dikatakan oleh para rasul. Itulah kuasa Tuhan melakukan semuanya. Yang dimana kita telah berlain-lainan bahasa, bisa disatukan dengan kehadiran Tuhan Yesus. Siapa yang ingat pada saat kapanlah Tuhan memecah belahkan bahasa di dalam kehidupan manusia? Peristiwa Menara Babel. Masih ingat adik-adik ya, peristiwa Menara Babel yang dimana orang dengan kuasanya, kita bisa mengalahkan Tuhan, bisa sama dengan Tuhan, kita bangun gedung yang tinggi untuk mencapai langit. Adik-adik sekalian, bisakah kita memikirkan, karena kita telah sekolah, apakah bisa membangun bangunan sampai dengan langit? Tidak ya. Ke bulan saja kita udah sangat jauh. Dan tidak banyak orang yang bisa sampai ke bulan. Tetapi dengan kecongkakan pada saat itu ketika pembangunan Menara Babel, orang dihancurkan oleh Tuhan melalui bahasanya. Tuhan menghancurkan kecongkakan kita melalui kuasanya. Tuhan menghancurkan kesombongan kita melalui kuasanya. Ketika pembangunan Menara Babel, orang lagi nongkok-nongkok, ada kawannya minta dulu paku, dikasih pisang.
minta dulu air minum, dikasih semen. Jadi kacau balau ketika bahasa telah berpisah-pisah. Tetapi dengan kuasa Tuhan, orang dari berbagai jenis, berbagai kebudayaan bisa mengerti di dalam percakapan tersebut. Sungguh sangat luar biasa. Ketika orang melihatnya, ketika orang merasakannya, ada kedamaian dan keteduhan. Begitulah ketika roh Tuhan ada di dalam diri kita. Kalau roh Tuhan tidak ada di dalam diri kita, kita bisa bertingkah laku seperti orang-orang pada film-film sinetron yang dimana mukanya bisa ke kiri, dimana bibirnya bisa ke kanan. Seperti itulah orang-orang yang tidak mempunyai kedamaian, yang mempunyai kedengkian yang tinggi di dalam kehidupannya, dan yang mempunyai kecongkakan. Maka dari itu adik-adik, lagu kita tadi, nyanyian buah-buah roh, apabila kita ingin meng-cross-check, apabila kita ingin melihat, apabila kita ingin mengevaluasi diri kita, apakah aku telah dituntun oleh roh Tuhan? Nyanyian dari buah-buah roh ini akan menghantarkan kita ke pemahaman tentang bagaimana tuntunan roh Tuhan di dalam kehidupan kita. Kasih, sukacita, dan penguasaan diri, itulah orang-orang yang hidup di dalam tuntunan roh Tuhan. Jadi tidak perlu pakai rumus-rumus yang lainnya, bukan rumus fisika atau rumus kimia. Orang-orang yang hidup di dalam roh, tuntunan roh Tuhan akan melakukan buah-buah roh. Mungkin banyak kekurangan selama ini adik-adik sekalian. Mungkin banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan pemikiran kita. Mari kita combine di dalam hati dan pikiran kita. Serta kita meminta kepada Tuhan agar Tuhan ingin menuntun kita dalam kehidupan kita. Dari itu adik-adik, satukan hati kita untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Satukan jiwa kita untuk melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan melihat kita. Di mana kita saling menularkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kita harus saling menularkan. Kalau bisa kita saling berbagi, saling menguatkan, menyatakan kuasa Tuhan melalui buah-buah kehidupan kita yang dituntun oleh roh Tuhan. Itulah kuasa dari roh Tuhan menuntun kehidupan kita. Jadi adik-adik, barang siapa ingin dituntun roh Tuhan, kita harus menyiapkan hati dan pikiran kita. Bukan perkataan ataupun telinga kita yang menjadi saluran buah-buah roh itu. Tetapi melalui cara hidup kita, melalui apa pikiran kita, disitulah bernaung kuasa roh Tuhan di dalam kehidupan kita. Selamat Hari Pentakosta buat kita sekalian. Tuhan menuntun kita. Kita hadirkan roh Tuhan. Kita meminta kepada Tuhan agar hidup kita mau dituntun oleh roh Tuhan. Dan ingat, roh Tuhan menghasilkan buah-buah yang baik. Tetapi roh yang jahat menghasilkan buah-buah yang tidak baik. Anak-anak Tuhan, teman-temanku sekalian, kita harus melakukan apa yang menjadi tugas kita menghasilkan buah-buah roh tersebut. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah bersama-sama dengan kami. Kami sering melakukan sesuatu ya Tuhan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin kami lalai Tuhan,
Mungkin kami tidak mengindahkan segala keinginanmu di dalam kehidupan kami. Tetapi di hari Pentakosta ini ya Tuhan, peringatan Pentakosta ini ya Tuhan, kami diingatkan kembali, kami diberikan semangat yang baru bahwa Tuhan telah memberikan Roh Tuhan kepada kami untuk menuntun hidup kami berjalan sesuai dengan keinginan Tuhan. Kami sering melakukan kegiatan-kegiatan kami ya Tuhan di dalam hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Kami gagal berbuah ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Tetapi kami yakin dan percaya Roh Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kami akan kami ikuti, akan kami senangi dalam menuntun hidup kami. Kiranya Tuhanlah yang selalu menyertai kehidupan kami. Berkatilah kami seluruhnya anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam kehidupan kami. Berikan kami hikmat dan kebijaksanaan, agar kami dapat selalu hidup, membanggakan orang tua kami, dan menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, buat teman-teman kami yang berulang tahun, yaitu Jessica Panjaitan, Niken Siregar, Raja Siahaan, Regina Arwan, dan kakak guru sekolah minggu kami, Kak Merika Siregar, yang Engkau berikan umur yang panjang pada mereka. Terima kasih Tuhan. Dan dari umur yang Engkau berikan ya Tuhan, kami menyampaikan teman-teman dan kakak kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhanlah yang selalu membimbing dan yang selalu bersama-sama dengan teman dan kakak kami, agar mereka semakin bersuka cita mengenal kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berkatilah seluruh rangkaian kegiatan kami, apa yang kami rencanakan, apa yang kami inginkan, kiranya berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Berikanlah seluruh apa yang telah kami idam-idamkan ya Tuhan, yaitu hilangnya virus corona dari bumi Indonesia kami ini. Kami yakin dan percaya sebentar lagi Tuhan akan memberikannya kepada kami, dan kami menantikannya ya Tuhan di dalam pengharapan yang daripada Tuhan. Kiranya seluruh kehidupan kami sampaikan hanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang selalu bersama-sama dengan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Teman-teman, mari kita manjatkan pujian lagi untuk berikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan dari buku ND 461 ayat 1-2, Songgok Tuhami. Dan jangan lupa berikan persembahan kepada Papa Mama dan dikirimkan ke alamat rekening di bawah ini. Songgok Tuhami nadi Solomon, oton dini debataki, uhir patik muturo akinon, oton dini debataki, bereng sihol hudi haroromi, moloro dahi sarton diki, didihon matu awon apimi, oton diki debataki. Yonon alua unawon, alua ma odebata, bereng dagi kuton di kuriso, alua ma odebata, dau mapangambati soarami, hisap di daging sandok diriki, nama ngarsahi totong tondimi, paluama odebata.
Adik-adik sekalian, mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian dari karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Terimalah roh Tuhan menuntun kehidupan kita. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yang sini gini. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Seperti Daud menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari.